Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang saudara sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan gambaran mengenai satu mata ajar yang baru yang merupakan perubahan yang signifikan dari Diklat PIM 3 sebelumnya menjadi pendidikan kepemimpinan administrator. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Burdan Ali Junjunan. Kapasitas saya pada kesempatan ini berbicara sebagai Widya Iswara Madya Lan Jatinangor. Kita langsung ke materi yang tadi saya sampaikan awal. Jadi kita akan masuk pada satu agenda mata ajar nomor 1. Dan saya ambil satu mata ajarnya adalah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Mari kita simak, kita bahas berkenaan dengan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila ini. Deskripsi singkat yang ingin disampaikan pada kesempatan ini adalah membekali peserta dengan kemampuan menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila. Bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara. Itulah deskripsi yang disampaikan pada kesempatan ini. Tujuan pembelajaran adalah peserta diharapkan mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila. Dan bela negara adalah fondasi peningkatan kinerja secara berpenuh sebagai wujud nyata bela negara. Ada beberapa materi yang akan disampaikan di dalamnya pada saat kita bicara Wasbang bela negara ini, yaitu yang pertama konsep Wasbang. Saya akan jelaskan apa itu Wasbang. Selanjutnya deklarasi Juanda sebagai dasar yang melandasi awal pemikiran tentang wawasan Nusantara. Selanjutnya signifikasi visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional serta terkaitannya dengan Pancasila. Selanjutnya, pemberantasan korupsi jangka panjang dan berkesinambungan sebagai wujud kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan yang keenam, inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kewaspadaan nasional, mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi pelayanan publik. Mari kita awali dengan deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang disampaikan pada 13 Desember tahun 57, yang isinya adalah menyatakan kepada dunia bahwa segala perairan yang menghubungkan kepulauan di Indonesia masuk dalam kategori teritorial Indonesia. Deklarasi Juanda inilah yang menjadi cikal bakal konsep wawasan Nusantara. Awalnya memang banyak pertentangan, banyak yang menentang, karena dengan jalan pikiran deklarasi Juanda ini maka Indonesia menjadi satu kepulauan yang utuh dan bulat. Tidak bisa lagi ada pihak-pihak luar yang masuk ke negara Indonesia tanpa harus memberitahukan kepada Indonesia. Itulah deklarasi Juanda. Selanjutnya kita bahas kaitan wawasan Nusantara ketahanan nasional. TANAS atau ketahanan nasional ini sudah dituangkan dalam bentuk TAP MPR tahun 88 tentang GBHN. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara, yang pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Dan untuk mewujudkan ketahanan nasional, perlu pemahaman terhadap wawasan Nusantara yang diterjemahkan dalam bentuk strategi yang disebut dengan geostrategi, yaitu strategi memanfaatkan konstelasi negara yang melibatkan elemen nasional dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mencapai tujuan nasional. Itulah geostrategi.
Ketahanan nasional sendiri memiliki unsur-unsur utama sebagai berikut, yaitu keuletan dan daya tahan, kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dapat mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri. Itulah yang dimaksud dengan ketahanan nasional. Selanjutnya, kita coba review visi dan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Nasional Republik tahun 45. Supaya dipahami bahwa tujuan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45. Bahwa visi Indonesia merdeka adalah untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apabila kita lihat, visi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan esensi dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan berbangsa. Dengan pengertian demikian, maka cita-cita final dan tujuan akhir dari pembangunan nasional adalah tak lain dan tak bukan adalah mewujudkan cita-cita Pancasila. Itu barangkali kita review lagi apa yang dimaksud dengan visi yang tercantum dalam pembukaan. Selanjutnya kita coba bahas sistematika dan tujuan pembangunan nasional sebagai upaya perwujudan visi dan tujuan negara. Sistematika dan tujuan pembangunan ini tercantum dalam GBHN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Di dalam perjalanan sejarah kita memahami bahwa dulu kita mencantumkannya dalam GBHN, yaitu garis-garis besar haluan negara, dan sekarang berubah menjadi Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Perbedaannya adalah GBHN sebagai rencana pembangunan nasional yang digunakan pada masa-masa yang lalu, masa-masa Orde Baru. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan rencana pembangunan pada era transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Keduanya merupakan perpaduan dalam pembangunan nasional di segala bidang. Merupakan panduan dalam segala hal yang akan kita bangun. Perbedaannya, GBHN ditetapkan dalam ketetapan MPR atau tetap MPR, sedangkan RPJPN pada era reformasi ditetapkan dalam hukum yang berbentuk undang-undang. Itu bukan perbedaannya. Kita bahas pembangunan nasional dan nilai-nilai besar negara. Pembangunan nasional dan nilai-nilai dasar bela negara dalam rangka menuju Indonesia unggul, maju. Maka pembangunan SDM unggul menuju Indonesia maju itu pembangunan kita bangun dengan pembangunan revolusi mental, pemanfaatan ideologi Pancasila hingga program nasional pembelaan bela negara. Ini adalah kesemuanya merupakan wujud upaya pembangunan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, signifikasi Pancasila dalam kerangka kerja. Ulangi, signifikasi Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Pancasila sangat mempengaruhi setiap nilai-nilai bela negara. Nilai bela negara ketiga untuk meyakinkan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang akan mempengaruhi nilai bela negara yang pertama hingga yang kelima. Sila ketiga Persatuan Indonesia sangat berpengaruh terhadap nilai pertama, itulah cinta tanah air. Nilai kedua sadar berbangsa dan bernegara, dan nilai keempat adalah rela berkorban. Selanjutnya kita bahas pemberantasan korupsi. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak, saudara, dan teman. Itu tercantum dalam salah satu buku yang dikeluarkan oleh beberapa ahli. Perilaku korupsi inilah yang mengganggu integritas ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam menendang jabatan di lingkungan pemerintahan. Itulah kita harus mendorong adanya upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Dan untuk hal tersebut kita perlu ada kesinambungan kinerja. Apa yang dimaksud dengan kesinambungan kinerja? Kesinambungan kinerja adalah integritas organisasi atau komunitas merupakan hasil upaya dan cerminan dari anggota-anggota yang berintegritas. Sehingga organisasi yang berintegritas hanya akan terwujud bersamaan dengan terwujudnya anggota-anggota yang berintegritas. Dalam praktiknya, upaya aktualisasi integritas banyak mendapat tantangan dari berbagai perilaku tidak etis dan koruptif, kurangnya akuntabilitas serta rendahnya kompetisi. Dengan logika itu,
Dalam satu buku, Galtung menegaskan bahwa integritas merupakan hasil interaksi antara etika, akuntabilitas, dan kompetensi, tanpa korupsi dan atau perilaku koruptif. Itulah yang disebut integritas. Dalam kondisi sekarang kita juga perlu ada penyegaran konsep kewaspadaan nasional. Apa itu konsep kewaspadaan nasional? Suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu potensi ancaman. Itulah yang disebut konsep ketergantungan nasional. Pada konteks ASN, kewaspadaan ini ASN perlu paham dengan ditujukan sehingga menunjukkannya dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang sekarang muncul, yaitu korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, tindak pencucian uang, serta proxy war, dan isu komunikasi massa dalam bentuk kejahatan cyber, ujaran kebencian, dan berita bohong. Pemimpin dalam ruang lingkup ASN perlu untuk terus menjadi pembelajar, meraih informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Tanpa kompetensi meraih informasi serta mendiagnosanya, dihadirkan pemimpin ASN dapat salah menilai kondisi pelayanan publiknya sehingga tidak tanggap terhadap AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berpotensi muncul dari perubahan lingkungan strategis. Itulah yang dapat saya sampaikan pada materi ajar wawasan kebangsaan dalam kepemimpinan Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.